Semut merupakan hewan yang sering dijumpai. Semut menggunakan getaran di tanah untuk merekam suara yang terletak di bawah lutut mereka. Dibandingkan dengan banyak serangga lainnya, seperti lalat dan juga kecoak, semut memiliki sosial tinggi loh teman-teman. Kira-kira mengapa ya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari Latifah Channel. Oke guys, di channel kali ini kita akan membahas tentang fakta unik koloni semut. Nah teman-teman, semut memiliki lebih dari belasan ribu spesies. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur yang beranggotakan ribuan semut per koloni. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk dalam hewan terkuat di dunia loh. Semut jantan mampu menopang beban berkali-kali lipat dari berat tubuhnya. Beberapa jenis semut memiliki perilaku-perilaku unik di kehidupan mereka. Kira-kira apa saja ya? Mari kita bahas satu persatu. 4. Membuat jebakan. Tidak hanya sarang, di dunia hewan pun ada juga yang membuat jebakan. Nah, semut ini adalah semut Alomerus decamarticulatus. Semut ini adalah spesies semut yang ditemukan di daerah tropis Amerika Selatan. Makanan mereka terdiri dari serangga yang ditangkap di tanaman. Mereka juga memakan beberapa jenis makanan yang diproduksi oleh tanaman. Semut ini biasanya tinggal di tanaman basah di tanah. Mereka merupakan jenis semut yang lebih suka menunggu makanan daripada mencarinya loh. Kawanan semut akan membuat lubang kecil di batang daun. Namun, lubang itu sedikit lebih besar dibanding ukuran tubuh semut. Semut juga menggunakan jamur di sekitar lubang sebagai pelengkap perangkapnya. Nah, setelah jebakan selesai, para semut akan bersembunyi di lubang-lubang itu dan menunggu mangsa lewat. Mereka akan memposisikan kepala mereka keluar dari tanaman dengan rahang yang terbuka. Jika ada mangsa yang lewat, semut ini akan mencengkeram mangsanya itu dari lubang. Mangsa yang tertangkap akan sulit untuk bergerak. Semut akan memanggil teman-temannya untuk mengerumuni dan melumpuhkan mangsanya. 3. Mengobati temannya setelah perang. Semut ini bernama Megaponera analis. Nah, semut ini merupakan spesies semut pemakan rayap loh teman-teman. Semut ini merupakan spesies terbesar di sub-Sahara Afrika. Karena suka memangsa rayap, mereka sering berperang dengan pasukan rayap. Semut ini mempunyai anggota khusus untuk mencari sumber makanan atau target sarang yang akan mereka serang. Saat menemukan sarang yang akan mereka serang, mereka akan kembali ke sarangnya terlebih dahulu untuk merekrut teman-temannya untuk melakukan penyerangan. Wow! Mereka akan membawa pasukan dan siap bertempur untuk menghancurkan sarang yang menjadi targetnya, yaitu sarang rayap. Namun, jangan remehkan pasukan rayap. Ada rayap resure yang menggunakan capit di bagian kepala untuk pertahanan diri mereka terhadap musuhnya. Hal ini mengakibatkan semut harus bertarung sekuat tenaga dan memungkinkan untuk terluka sangatlah besar. Para semut akan saling memberi sinyal dan membantu untuk melumpuhkan mangsa. Setelah perang berakhir, para semut akan membawa hasil rampokannya itu ke sarang mereka. Dimanapun peperangan, pasti ada saja yang terluka. Semut yang terluka yang masih hidup akan meminta bantuan ke semut lain agar mereka mendapat pertolongan. Nah, semut lain akan melakukan pertolongan dengan segera. Biasanya, mereka akan melakukan pengobatan di tempat atau membawa semut luka tersebut kembali ke sarang mereka. Semut ini dalam melakukan pengobatan yaitu dengan menjilati bagian yang luka. Cara seperti itu dikatakan berhasil untuk mengurangi angka kematian para semut. Sungguh luar biasa kekompakan para semut. Bukannya meninggalkan semut yang terluka, semut yang lain akan membawa mereka kembali ke rumah, di mana akan disembuhkan dan dapat berpartisipasi kembali pada saat penggerebekan sarang rayap di masa yang akan datang.
penculik, dan pemelihara budak. Di dunia ini ternyata ada jenis semut yang memperbudak semut lainnya loh teman. Nah, semut tersebut berasal dari genus Polyergus, atau juga disebut dengan semut Amazon. Bentuk rahang semut ini menyerupai belati. Karena itu mereka kurang baik dalam melakukan perawatan sarang. Mereka bahkan kurang maksimal untuk mencari makan bagi kalangannya sendiri. Nah, menyadari kekurangan mereka, semut ini meminta bantuan dari semut lain. Namun dengan cara perbudakan. Saat akan melakukan pembudakan budak, mula-mula koloni ini akan mengirimkan sejumlah pasukan kecil untuk mengintai sarang semut lain. Nah, bila sudah menemukan sarang semut yang cocok, sebagian dari mereka akan menyusul dan sebagian lagi akan pulang untuk memberitahu ke temannya untuk melakukan penyerangan. Saat akan bertarung dengan koloni semut pemilik sarang, sebagian semut rahang belati akan bertugas mengambil telur-telur yang tersimpan di dalam sarang, lalu membawanya pulang. Mereka akan berhenti bertarung setelah apa yang mereka inginkan tercapai. Ketika semut-semut ini kembali ke sarangnya, mereka akan meletakkan telur rampasannya ke dalam sarang mereka. Begitu menetas, mereka menganggap bahwa mereka di sarangnya. Nah, semut penculik tersebut mengelabui mereka hingga mereka akan melakukan aneka pekerjaan sarang, seperti makan, mencari makan, merawat larva semut, dan mengunyah makanan untuk si semut penculik. Bila semut-semut penculik ini memerlukan semut-semut pekerja tambahan, maka penyusupan dan pencurian telur akan dilakukan kembali. Satu, beternak. Bukan hanya manusia saja yang melakukan hal ini, semut sekalipun juga mampu melakukannya. Ada suatu hubungan antara semut dengan kutu daun. Biasanya yang memelihara kutu daun yaitu jenis semut rangrang. Namun tidak hanya jenis semut rangrang saja. Beberapa jenis semut lainnya yang hidup di batang pohon juga sering memanfaatkan kutu yang satu ini. Sesuai dengan namanya, kutu daun merupakan kutu yang suka nongkrong dan berkumpul di daun-daun. Kutu daun mampu menyediakan makanan bagi semut. Kutu daun merusak tanaman dengan menghisap getah daun ataupun batang tanaman. Ketika getah dicerna, kutu daun akan mengeluarkan cairan manis atau biasanya disebut dengan embun madu. Embun madu inilah yang disukai semua bagian semut sebagai makanan mereka. Karena menghasilkan makanan itulah, para semut akan memelihara kutu daun sebagai penghasil makanan sehari-hari bagi mereka. Mereka akan merawatnya dengan baik, bahkan semut-semut tersebut akan merawat dan menjaga juga melindungi anak-anak dari kutu daun tersebut. Mungkin sebagai generasi berikutnya agar banyak menghasilkan makanan bagi para semut. Wow, keren! Tidak hanya merawat, semut-semut itu pun juga akan melindungi kutu daun dari serangga predator yang akan memakan kutu daun. Nah, mereka akan mengusir dan bahkan bertarung dengan para pengganggu. Ketika sumber makanan untuk kutu daun sudah habis, semut-semut akan memindahkan kutu daun ke tempat yang banyak tersedia makanan untuk kutu daun. Secara alami, naluri mereka akan membentuk dan memberikan keamanan serta perlindungan dan juga transportasi bagi kutu daun dari tanaman ke tanaman lainnya. Hal inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling diuntungkan. Nah, itulah beberapa fakta unik terkait dengan koloni semut. Semoga video kali ini bermanfaat bagi semua. Teman-teman tahu nggak sih, kalau semut merupakan serangga yang paling sering ditemui. Tapi, ada beberapa orang yang merasa takut dengan keberadaannya. Tapi, tahukah kalian, mereka hidup secara berkoloni dan dalam jumlah yang sangat banyak. Semut berkeliaran di desa dan di perkotaan. Meskipun semut merupakan serangga yang bertubuh kecil, hingga sekarang semut masih dapat ditemui di setiap tempat. Nah, ada beberapa fakta unik lainnya yang juga mungkin sebagian besar belum mengetahuinya. 12.000 spesies semut di dunia. Wow.
Sangat banyak bukan? Mulai dari semut yang biasa kita temukan sehari-hari, sampai semut yang membuat benteng di bawah tanah. Dan masih banyak keunikan semut lainnya. Tapi kali ini, channel Latifah hanya memaparkan beberapa persen saja dari banyak fakta menarik tentang koloni semut. Untuk memperoleh video menarik lainnya, ikuti terus channel Latifah Zahira. Pantengin terus dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dan paling update dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.